Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan manusia, ironisnya masih dirundung penyakit kronis bernama korupsi. Praktik haram ini bagaikan kanker yang menggerogoti tubuh bangsa, menghambat kemajuan dan memperparah kesenjangan. Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan kasus korupsi yang melibatkan pengusaha sukses Harvey Moise yang diperkirakan merugikan negara 271 triliun dan digadang-gadang sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat 579 kasus korupsi telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah ini meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 533 kasus. Adapun berdasarkan laporan statistik tindak pidana korupsi atau TPK, per Januari 2024, terdapat 1.681 tindak pidana korupsi yang telah ditangani sejak tahun 2004 hingga 2023. Sedangkan melansir situs resmi KPK, sepanjang tahun 2023 saja, terdapat 161 tindak pidana korupsi atau TPK yang ditindak oleh KPK. Pada video ini, kita akan membuka luka lama bangsa Indonesia, yaitu deretan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang masih meninggalkan luka mendalam bagi rakyat. Pada tahun 2008, Bank Senturi dinyatakan gagal dan pemerintah menggelontorkan dana talangan senilai 6,7 triliun rupiah untuk menyelamatkannya. Namun, proses penyelamatan ini diwarnai berbagai penyimpangan dan korupsi yang merugikan negara. Berikut beberapa poin penting tentang kasus Bank Senturi, yaitu November 2008 Bank Senturi dinyatakan gagal oleh Bank Indonesia. 23 November 2008, Komite Stabilitas Sektor Keuangan memutuskan untuk bailout Bank Senturi. Kemudian pada Desember 2008, DPR RI menyetujui dana talangan 6,7 triliun rupiah untuk Bank Senturi. Pada tahun 2009 sampai 2015, kasus Bank Senturi diusut oleh KPK dan berbagai lembaga lainnya. Dan pada tahun 2016, Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, dihukum 15 tahun penjara karena terbukti korupsi dalam kasus Bank Senturi. Proyek penyediaan menara BTS. Tindak pidana korupsi terkait pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, menjadi salah satu kasus besar yang terungkap pada tahun 2023. Base Transceiver Station atau BTS, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai stasiun pemancar merupakan instrumen dalam jaringan seluler yang berguna sebagai penghubung antara jaringan sebuah telekomunikasi seluler dengan peranti komunikasi. Dalam kasus ini kerugian keuangan negara ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Kerugian negara ini terjadi karena ada persoalan pada kajian, markup barang, hingga pembayaran terhadap menara BTS padahal secara fisik tidak ada. Sepanjang tahun 2023, Kejaksaan Agung atau Kejagung, telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, diantaranya ex-Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate. Pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600. Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 oleh PT Garuda Indonesia terdapat sejumlah kasus korupsi yang dikaitkan dengan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar. Dalam kasus tersebut, pesawat CRJ-1000 yang dioperasikan oleh PT Garuda Indonesia ternyata cepat rusak dan tidak cocok dengan bandara-bandara di Indonesia.
Jaksa mengatakan bahwa pesawat CRJ-1000 sering mengalami kerusakan saat melayani rute penerbangan di Indonesia bagian timur dan Nusa Tenggara, dan biaya perawatan juga over budget. Selain itu, pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambil alihan pesawat ATR 72-600 yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan BUMN dan prinsip Business Judgment Rule, yang mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan. Kasus ini terungkap pada tahun 2022 dan menyeret sejumlah nama besar, termasuk mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahsatar. Dalam kasus ini, total kerugian negara mencapai 609 juta dolar Amerika atau sekitar 9,37 triliun rupiah. Izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Indonesia terjadi pada tahun 2021 hingga 2022. 3 korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Para terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari, serta beberapa pejabat dan PNS dari perusahaan tersebut. Kasus ini mengakibatkan harga CPO dunia bergejolak dan merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya 6,05 triliun rupiah. Para terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan divonis hukuman pidana penjara 1 hingga 3 tahun, serta denda 100 juta rupiah atau subsidiar kurungan 2 bulan. Kasus korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Jiwasraya adalah salah satu kasus korupsi yang paling serius di Indonesia. Kasus ini terjadi pada tahun 2012 hingga 2019 dan merugikan keuangan negara sebesar 16,87 triliun rupiah. Di dalam kasus ini, terdapat beberapa terdakwa yang divonis dengan pidana penjara seumur hidup, termasuk Beni Djokro-Saputro. Kasus korupsi PT Jiwasraya terkait dengan pengelolaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Beni Djokro-Saputro, yang merupakan komisaris PT Hansen International Tbk, dituntut dengan pidana mati karena dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri. Pengelolaan dana pensiun di PT Asabri. Kasus pengelolaan dana pensiun di PT Asabri merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pada kasus ini, dana pensiun Asabri diduga diselewengkan untuk berbagai kepentingan pribadi. Selain itu, para tersangka diduga menerima suap dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana Asabri. Kejagung menaksir kerugian negara akibat kasus ini mencapai 22 triliun rupiah. Pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban. Kasus satu ini muncul karena penunjukan langsung penjualan minyak mentah atau kondensat bagian negara sejak 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai 35 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama dan menyeret mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno, mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono. Honggo Wendratno divonis 16 tahun penjara, namun hingga kini dia masih buron. Penyerobotan lahan negara. Kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit menimbulkan kerugian keuangan negara 4,9 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebanyak 99,2 triliun rupiah atau total 104,1 triliun rupiah.
Kasus ini melibatkan grup Duta Palma yang tanpa izin menggarap lahan negara pada 2003 hingga 2022. Luas lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan vonis terhadap pelaku yang terlibat, termasuk Surya Darmadi, pemilik grup Duta Palma, yakni pidana penjara selama 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pelaku lainnya adalah Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu yang dihukum 9 tahun penjara. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLB. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLB adalah kasus korupsi lama yang terjadi ketika Indonesia dihantam krisis moneter 1997. Pada tahun itu, puluhan bank tumbang karena lonjakan utang dan kurs yang ambruk. Untuk menolong perbankan, Bank Sentral Bank Indonesia mengguyur dana sebesar Rp147,7 triliun pada 48 bank agar mereka tidak kolaps yang kemudian harus dikembalikan ke negara. Namun obligor dan debitur banyak yang tidak mengembalikan ke negara hingga 20 tahun berlalu, sehingga membuat negara mengalami kerugian Rp138,442 triliun dari Rp144,536 triliun BLBI yang disalurkan. Kasus Tata Niaga Komoditas Timah. Kasus korupsi komoditas timah terjadi pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai Crazy Rich Helena Lim. Selain melibatkan Crazy Rich Helena Lim, juga melibatkan Harvey Moise. Suami aktris Sandra Dewi ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Harvey Moise ditahan sementara di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 27 Maret 2024 malam, selama 20 hari ke depan hingga 15 April 2024 untuk dilakukan pemeriksaan. Kasus korupsi Harvey Moise bersama 15 tersangka lainnya menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. Nah, itulah deretan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Perlu diingat bahwa ke-10 kasus ini hanyalah sebagian kecil dari gunung es korupsi di Indonesia. Maka dari itu, kita harus terus bersatu dan melawan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.